kasih tak terhingga atas sumbangan yang telah Bapak dan Ibu berikan. Semoga Allah melipat gandakan pahala dan semoga pula Allah menambah rezeki yang berlipat pula kepada Bapak dan Ibu sekalian. Amin ya robbal alamin. Para hadirin yang berbahagia, dengan terselenggara acara ini, persatuan dan kesatuan kita di masa yang akan datang antara kita masyarakat yang berada di lingkungan Masjid Al-Husaini khususnya semakin erat, dan kita lebih baik mengutamakan kepentingan persatuan secara menyeluruh daripada kepentingan kelompok atau golongan. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan panitia yang telah bekerja keras secara maraton mulai tanggal 31 Agustus sampai dengan saat ini. Yang tidak mengenal lelah, semoga apa yang rekan-rekan perbuat akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bekal di yaumil akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf bila benar banyak kesalahan baik dari segi penerimaan, dari kata sambutan yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Karena tentunya benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah tentunya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutannya. Kemudian untuk acara selanjutnya adalah penyerahan santunan kepada anak-anak yatim di lingkungan RW 5 dan Masjid Al-Husaini pada umumnya. Adapun nama-nama anak-anak yang akan menerima santunan ini tidak usah maju semua, jadi mungkin nanti ada perwakilan yang akan menerima santunan. Untuk penerima santunan dari RW 5 adalah anak kita Tegar, Kaila, Vira, Adil, Bayu, Dian, Ajwa, Zahra, Aina, Nurul, Ipak, M. Rafli, Habibi, Davi, Tika, Alisa, Desti, M. Rizky. Dari RW sekitar selain RW 5 ada juga anak kita Najib, Rama, Bagas, Aina, dan Iki. Kemudian untuk perwakilan yang menerima santunan, kami mohon Ananda Aidiansyah dan Adistri untuk maju ke depan untuk menerima santunan. Mohon kepada nama yang sudah saya sebut untuk menerima santunan. Sunarto, selamat datang Bapak Babe Haikal Hasan. Terima kasih atas kedatangannya. Mohon kepada Bapak Sunarto, kemudian Bapak Absoro untuk mewakili untuk menyerahkan santunan.
Kemudian untuk baik, silakan Pak Sunarto dan Pak Apsoro untuk menyerahkan santunan. Kepada panitia dimohon untuk mempersiapkan santunannya. Kita abadikan dulu Pak Apsoro, jadi ditahan sebentar. Rekan-rekan panitia mohon untuk dapat mengabadikan momen penyerahan ini. Baik, jangan kembali dulu, kita foto bersama. Teman-teman panitia mohon dibantu posisinya agar baik, ditahan sebentar. Pak Narto mohon pada posisi untuk pengambilan gambar. Ya, terima kasih adik-adik, silakan kembali ke tempatnya. Baik, semoga santunan ini dapat bermanfaat pada anak-anak kita dan kepada Bapak Ibu yang sudah menyampaikan santunannya. Kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak Ibu sekalian dan memberikan balasan yang setimpal. Kemudian acara kita lanjutkan dengan penyampaian tausiah oleh Bapak Kiai Idrus Ramli. Beliau akan menyampaikan materi tentang berbagai aliran yang diharapkan kita dapat mengenali aliran-aliran tersebut. Dengan mengenali kita bisa membedakan yang sesuai dengan Ahlussunnah dan mana yang bisa kita hindari. Untuk itu kepada Al-Munkarom Bapak Kiai Idrus Ramli kami persilahkan untuk menyampaikan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidhaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Yang saya muliakan dan saya hormati para alim, para kiai, para asatidz, wabil khusus sahabat saya Al-Ustaz Babe Haikal Hasan Baras. Kemudian juga Al-Mukarram Kiai Haji Imam Abu Hanifah. Gak ada imamnya ya, Abu Hanifah. Jajaran pengurus DKM Masjid Al-Husaini Mardani yang saya muliakan, saya hormati. Juga jajaran panitia acara Muharram dan santunan anak yatim yang juga saya hormati. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah pada sore ini setelah menunaikan sholat asar kita masih i'tikaf berkumpul di sini dalam rangka santunan anak yatim juga peringatan Muharram. Mudah-mudahan acara santunan anak yatim ini mengalirkan barokah kepada kita semuanya. Hati kita dijadikan hati yang lembut. Hati kita dijadikan hati yang mudah menerima kebaikan, mudah menerima kebenaran. Karena memang menyantuni anak yatim ini termasuk salah satu cara agar hati seseorang itu menjadi lembut. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, anna rajulan yashku ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam qasawata qalbih, karena hatinya keras. Hati yang keras sulit menerima kebenaran. Hati yang keras sulit menerima nasihat. Hati yang keras malas beribadah. Kalau ada nasihat masuk dari telinga yang kanan, keluar dari yang kiri. Hati keras. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradta ayyalina qalbuk fa'at'im miskinan wamsah ra'sa yatim." Kalau kamu menginginkan hati kamu menjadi lembut, maka kasih makan orang miskin dan usap kepala anak yatim. Nah, ngasih makan orang miskin, mengusap kepala anak yatim, ini dapat melembutkan hati. Dan di sini semua yang ada di dalam hadis ini diamalkan. Makanannya ada, anak yatimnya juga ada. Mudah-mudahan barokah dari acara ini akan mengalir pada kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, orang-orang yang kita cintai, hatinya lembut-lembut. Amin Allahumma amin. Ini tradisi semacam ini merupakan bagian dari tradisi umat Islam Indonesia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita bersyukur kepada Allah. Nah, dan memang kita ini akan berbicara ya tentang santunan anak yatim, juga hubungannya dengan apa yang disampaikan oleh panitia tadi. Di sini yang akan berbicara ada 3 orang, Ustadz Haikal, kemudian Kiai Abu. Karena ini ada 3 orang, tentunya tidak perlu lama-lama, mungkin sedikit-sedikit lah.
Ya mudah-mudahan dalam waktu yang sebentar ini bisa dikupas tuntas. Nah, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, ini para hadirin masih semangat ya? Belum ngantuk? Belum? Sudah makan siang tadi? Sudah? Berarti sekarang ini kita ini dalam keadaan kondisi yang sempurna. Amin Allahumma amin. Karena di masjid tidak boleh tepuk tangan, kita baca takbir aja, takbir. Nah, saudara-saudara, Islam ini datang ke Indonesia adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan Islam yang lain, bukan Islam Syiah, bukan Islam Wahabi, bukan Islam HTI, bukan Islam Nusantara, bukan Islam-Islam yang lain. Karena yang Nusantara ini Islam baru. Saya ini keliling-keliling seluruh Indonesia, hampir tiap pertemuan ditanya tentang Islam Nusantara. Saya bilang itu Islam baru. Komentar Pak Kiai bagaimana? Belum ada komentar. Karena Islam Nusantara sampai sekarang belum jelas apa maunya dan apa keinginannya. Nah, kita bicara Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disebarkan oleh para ulama penyebar Islam kepada bangsa kita ini di dalam fikih mazhabnya Syafi'i, di dalam akidah mazhabnya Asy'ari, dan orang-orangnya Sufi, orang-orangnya cinta kepada tasawuf, pengikut-pengikut thariqah. Ini ciri-ciri umat Islam Indonesia. Nah, kemudian suatu hal yang juga perlu kita tahu, proses penyebaran Islam kepada bangsa kita ini agak beda dengan proses islamisasi daerah-daerah lain di dunia. Kalau negeri-negeri lain di dunia, Islam itu disebarkan melalui peperangan. Seperti di Timur Tengah, di Asia Tengah, di Pakistan, Afghanistan, India, Iran, negara-negara Afrika, negara-negara Eropa seperti Turki, Bosnia, Herzegovina, Albania pakai perang. Nah, di Indonesia Islam ini penyebarannya tidak melalui peperangan, tapi melalui apa? Pendekatan budaya dan tradisi. Mengapa pendekatan budaya dan tradisi? Bangsa kita sebelum mayoritas mereka masuk Islam, kebanyakan mereka penganut agama Hindu, sebagian Buddha, sebagian lagi animisme, tidak beragama tapi percaya kepada makhluk halus dan kekuatan sihir, seperti orang-orang suku Dayak di Kalimantan, orang-orang suku Anak Dalam di Sumatera. Tidak beragama tapi percaya kepada makhluk halus. Nah, bangsa kita dengan kepercayaan yang seperti itu, mungkin karena sesuai dengan daerah tempat tinggal mereka, di mana negara kita ini kan negara agraris, curah hujan cukup, tidak kurang tidak lebih. Itu curah hujan. Karena curah hujan ini cukup, tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman tumbuh dengan subur, hewan ternak berkembang biak luar biasa, produksi pertanian, makanan, ikan-ikan Masya Allah luar biasa, produksi makanan bangsa kita luar biasa. Karena produksi makanan luar biasa, bangsa kita senang makan. Betul? Karena senang makan, bangsa kita ini senang bikin acara makan-makan. Istrinya hamil dapat 4 bulan makan, dapat 7 bulan makan lagi, anaknya lahir dapat 40 hari salapanan makan, waktunya turun ke tanah makan lagi, nanti kakek neneknya meninggal dunia ngasih makan. Ini bangsa kita, karena memang makanannya banyak. Bangsa kita ini senang ngasih makan. Nah, para ulama dulu di dalam berdakwah melihat berbagai macam tradisi itu. Kalau tradisi dan budaya itu tidak dilarang di dalam agama, oleh para ulama dibiarkan. Tetap berjalan, dijadikan sarana pendekatan di dalam berdakwah.
Karena orang itu disuruh mendengarkan ceramah asalkan habis itu ada makanannya siap biasanya, atau di depannya ada kue-kuenya siap mendengarkan ceramah, yang penting ada makannya. Ini bangsa kita. Kalau budaya dan tradisi itu dilarang di dalam agama, oleh para ulama dihapus, dihentikan. Kalau dihentikan tidak bisa diislamisasi. Unsur-unsur yang tidak islami dibuang, diganti dengan unsur yang islami. Kalau diislamisasi tidak bisa, oleh para ulama kita biasanya mafsadahnya, madorotnya, maksiatnya dikurangi sekecil mungkin. Ini di Jawa Tengah ada daerah namanya Magelang, ada Gunung Merapi yang sering batuk-batuk dan meletus. Masyarakat Merapi punya tradisi buang kepala kerbau tiap tahun ke Gunung Merapi. Begitu ada orang-orang yang anti acara Muharram, anti maulid, anti rotipan, anti tahlil datang ke sana, langsung marah-marah dan mengeluarkan vonis kafir ini, syirik. Lalu mereka mengadakan penelitian, mengapa orang sini punya adat membuang kepala kerbau ke Gunung Merapi. Setelah mereka mengadakan penelitian, ternyata buang kepala kerbau itu strategi ulama dulu dalam berdakwah. Dulu itu yang dibuang bukan kepala kerbau, tapi kepala manusia, anak perempuan yang masih gadis dijadikan tumbal, dibunuh di situ. Masyarakat punya kepercayaan kalau gunung nggak dikasih tumbal anak gadis bahaya, mungkin gunungnya dikira laki-laki, makanya tumbalnya perempuan, mungkin dikira begitu. Begitu para ulama datang berdakwah dilarang, loh gak boleh ini membunuh manusia ini dosa paling besar nomor 2 setelah syirik. Apalagi ini masih gadis, punya prospek, peluang masa depan untuk punya anak. Siapa tahu ada ustadz, ada kiai berdakwah ke sini, ingin menguatkan dakwahnya dengan kawin lagi, maka ini insya Allah bisa dicarikan solusi. Masyarakat tanya, gimana Pak Kiai agar gunung ini tidak meletus? Ini tumbal. Kata para kiai, kamu ini kan banyak kerbaunya, kan ternak kerbau. Lah kerbau kamu itu sembelih, dagingnya dimasak, dibuat sedekah, makan bareng-bareng, kepalanya dibuang nggak apa-apa. Ini cara ulama dulu di dalam berdakwah, pendekatan budaya dan tradisi. Dan memang di negara-negara maju, negara-negara Islam yang maju, orang nyembelih hewan nggak dimakan semua. Kakinya dibuang, kulit dibuang, kepala dibuang, perut dibuang. Kalau bangsa kita ini kira-kira yang dibuang apanya? Nggak ada ya, dimakan semua. Bangsa kita ini kreatif, pandai kalau soal makanan. Nah ini alhamdulillah, ini mungkin Kiai Abu Hanifah ya, beliau ini datang membawa keberkahan kepada kita. Mari baca sholawat bersama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam. Salawatullah alaika. Alhamdulillah, Kiai Abu Hanifah sudah datang dan di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan dan ini membawa keberkatan kepada kita. Amin Allahumma amin. Nah,
saudara-saudara, mengapa para ulama kita ini di dalam berdakwah pendekatannya budaya dan tradisi? Jawabannya, karena Islam tidak anti budaya, tidak anti tradisi. Islam itu tidak anti budaya, tidak anti tradisi. Dan cara pendekatan budaya ini salah satu metode dakwah yang juga dijalankan, dipraktekkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini yang perlu kita tegaskan. Kalau kita ini membaca kitab-kitab tafsir, kitab hadis, kitab-kitab sirah nabawiyah, kitab-kitab fikih, akan kita jumpai hukum-hukum agama yang sebenarnya oleh Rasulullah itu diambil dari budaya sebelumnya. Itu Rasulullah cara berdakwah. Misalnya akikoh. Akikoh itu asalnya budaya Arab jahiliyah. Itu akikoh. Misalnya puasa Asyura besok. Asyura besok ya. Puasa Asyura itu yang pertama kali menjalankan orang Yahudi. Di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fara'al yahud tasumu yauma Asyura. Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Begitu sampai di Madinah, Rasulullah melihat orang-orang Yahudi puasa Asyura. Melihat orang-orang Yahudi puasa Asyura, gak langsung marah-marah. Karena sekarang ini ada kelompok dakwahnya selalu marah. Sedikit-sedikit sesat, sedikit-sedikit bilang bid'ah, sedikit-sedikit syirik, padahal mereka gak ngerti dalilnya. Rasulullah gak langsung marah. Misalnya berkata, Yahudi, ngapain kamu puasa? Kamu ini orang kafir, puasanya gak diterima. Rasulullah gak begitu. Tapi bagaimana? Rasulullah berdialog dengan mereka. Rasulullah bertanya, mahadza, ada apa ini kamu puasa Asyura? Orang Yahudi menjawab, kata Yahudi, hadza yaumun shalih. Ini hari yang baik kita puasa. Mengapa baik? Hadza yaumun najjallahu azza wa jalla bani Israil min aduwihim. Pada hari ini Allah selamatkan Bani Israil dari musuh-musuhnya. Jadi setelah orang Bani Israil akan dibunuh oleh Fir'aun dan tentaranya, oleh Nabi Musa dibawa lari malam-malam. Ketahuan dikejar. Lari ketika sampai di pantai gak bisa lari. Tidak lari, dikejar oleh Fir'aun, nanti dibunuh. Lari ke lautan berarti mencari mati. Nabi Musa berdoa, lalu malaikat Jibril turun, perintahkan Nabi Musa tongkatnya dipukulkan ke laut. Begitu tongkat dipukulkan ke laut, maka lautan ini berubah menjadi padat, bisa dilalui, menjadi daratan. Nabi Musa dan Bani Israil lewat di sini. Setelah Nabi Musa sampai di seberang, ternyata Fir'aun dan tentaranya sudah sampai di tengah. Akhirnya apa? Oleh malaikat Jibril, tongkat itu suruh pukulkan lagi. Begitu tongkat itu dipukulkan, lautan itu kembali lagi menjadi lautan. Fir'aun dan tentaranya tenggelam. Nah, untuk memperingati, merayakan hari kemenangan itu, fasamahu Musa syukran lillah. Nabi Musa berpuasa setiap hari Asyura karena bersyukur kepada Allah. Mendengar jawaban itu, apa respon Nabi kita? Nabi kita menjawab, Nabi kita mengomentari, fa ana ahaqqu bi Musa minkum. Aku lebih berhak mensyukuri Musa daripada kamu. Kalau kamu berpuasa Asyura karena mensyukuri Musa, aku harus melebihi kamu. Fasamahu wa amaron nasa bisyamihi. Lalu Rasulullah berpuasa Asyura dan memerintahkan para sahabat puasa Asyura. Nah, ini artinya apa? Ini artinya dakwah kepada Yahudi melalui pendekatan budaya mereka. Jadi seakan-akan secara tidak langsung Rasulullah itu berkata kepada Yahudi, Yahudi, kamu masuk Islam. Karena walaupun kamu masuk Islam, hubungan kamu dengan leluhur kamu yang Yahudi tak akan hilang.
Kalau ketika Yahudi kamu berpuasa Asyura, setelah Islam masih puasa. Ini aku puasa, para sahabat puasa. Ini namanya dakwah pendekatan budaya. Karenanya Islam tidak anti budaya, tidak anti tradisi. Nah, bangsa kita ini budaya yang paling banyak adalah budaya makan-makan. Dan budaya makan-makan ini sangat Islami. Mengapa sangat Islami? Orang ngasih makan orang ini termasuk amalan yang paling baik. Dalam riwayat Bukhari Muslim, seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul islami khair?" Wahai Rasulullah, perbuatan apa, amalan apa di dalam Islam yang paling baik mengantarkan ke surga? Rasulullah menjawab, "Tut'imut ta'am." Kamu ngasih makan pada orang. Ini ngasih makan. Seberapa besar pahala ngasih makan? Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha, "La an ajma'a ikhwani ala sha'in aw sha'ain ahabbu ilayya min an akhruja ila suqikum fa u'tikona sanatan." Seandainya aku mengundang orang-orang pada satu sok makanan 2,5 kilo atau 2 sok makanan 5 kilo, itu lebih aku senangi daripada aku pergi ke pasar membeli budak hamba saya lalu aku merdekakan. Artinya apa? Ngasih makan orang lebih afdal daripada memerdekakan budak. Ini yang pertama. Yang kedua, ngasih makan ini dapat melembutkan hati. Di dalam hadis tadi, orang yang keras hatinya, gimana Rasulullah? Hati ini keras. Oleh Rasulullah sarannya ada 2. Apa? Yang pertama, at'im miskinan, kasih makan orang miskin. Mungkin karena bangsa kita ini senang ngasih makan, hatinya lembut-lembut. Begitu para ulama datang berdakwah, mengajak bangsa kita ini masuk Islam, bangsa kita ini tanpa diperangi berbondong-bondong masuk Islam. Alhamdulillah, ini Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, kiat agar hati ini menjadi lembut, wamsah ra'sa yatim, usap kepala anak yatim. Tadi kita ini sudah mengusap kepala anak yatim. Bagi yang mengusap, ini maksudnya sebenarnya bukan mengusap, tetapi menyayangi anak yatim. Yang namanya sayang tentu tidak hanya mengusap. Setelah mengusap, dompetnya dibuka, kasih duit pada dia. Berapa ngasihnya? Tergantung. Kalau mamanya masih muda, kasih yang banyak. Mengapa? Biar gak sering keluar rumah. Karena kalau janda muda ini memang kasihan. Loh Pak Kiai, ini ngusapnya sekali apa berapa kali? Ya sekali ini ya minimal setahun. Ya cuma gak begitu lembut kalau masih sekali setahun. Kalau sering-sering tambah lembut. Gimana caranya biar sering mengusap kepala anak yatim? Cara yang paling baik, anak yatim itu diambil, mamanya dikawin. Insya Allah sering mengusap kepala anak yatim. Ini cara Kiai. Kalau salah ceramah saya luruskan nanti. Gimana Ustadz Haikal, setuju dengan ceramah saya? Kalau salah luruskan. Karena ini memang isyarat. Kayaknya ini isyarat agar orang yang punya anak yatim dibantu. Dan bantuan paling bagus kan seperti itu memang. Biar tidak ada jarak. Nah ini apa namanya, tradisi yang sangat baik di dalam Islam yang perlu kita pertahankan. Ini merupakan bagian dari tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah budaya-budaya yang kita terima dari ulama-ulama dulu semua ada dalil-dalilnya. Kenduri, ngasih makan, santunan anak yatim, kemudian besok ini masih ada bubur syuro. Di sini ada bubur syuro. Itu ada dalilnya juga di dalam hadis ya, di dalam kitab-kitab hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man wassa'a ala iyalihi yauma Asyura, wassa'allahu alaihi sa'iras sanah." Siapa yang memberikan makanan istimewa kepada keluarganya pada hari Asyura, maka Allah memberikan kelapangan, keistimewaan pada rizkinya selama setahun.
Makanya besok ibu-ibu yang ada di bawah, betul ibu-ibu di bawah, ibu-ibu di bawah nanti malam ingatkan papanya yang di atas. Gimana Pak, besok ini Asyura, kita ini kan ingin kelapangan rezeki selama setahun. Di dalam hadis katanya besok menunya yang istimewa. Kalau biasanya tahu tempe, paling enggak besok ayam potong. Yang biasanya ayam potong, besok ayam kampung. Yang biasanya ayam kampung, besok daging kambing. Yang biasanya daging kambing, kumpulkan semuanya. Nah, para ulama dulu mengamalkan hadis ini pakai bubur. Mengapa pakai bubur? Karena bubur itu di dalam hadis dikatakan sebagai sayyidut ta'am, makanan yang paling istimewa. Mengapa paling istimewa? Bubur ini cocok untuk siapa saja. Bagi anak kecil bubur itu cocok. Bagi yang dewasa yang sehat-sehat lebih cocok lagi. Bagi orang tua-tua yang sudah pada ompong, bubur itu cocok sekali. Bagi saudara kita yang sakit, cocok juga ini bubur memang. Makanya oleh para ulama, hadis ini diamalkan melalui pembuatan bubur syura. Jangan dikira gak ada dalil itu. Yang gak ada dalil, yang gak mau mengadakan bubur Asyura. Tapi kalau diantarkan suka makannya. Itu gak ada dalil namanya. Cuma suka makan tapi gak suka sedekah. Karena sedekah minum dan sedekah makan ini sedekah paling afdol. Ada orang-orang yang anti tahlil, anti kenduri, ngomong, kata dia, kalau ayahnya mati, kakeknya mati, jangan kenduri makan. Gimana? Bangun masjid, bangun madrasah, bangun musola. Loh, masjidnya sudah ada, masa mau bangun lagi? Musolanya sudah ada, mau bangun di mana? Dan bangun musola, bangun masjid, gak cukup biaya sedikit, perlu banyak uang. Gak ada uang, gak semua orang mampu. Maka bagaimana? Solusinya adalah ngasih makan. Dan memang di dalam ajaran agama kita, sedekah yang paling afdal itu sedekah minuman. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, ayyus sadaqati a'jabu ilaik, sedekah apa yang paling engkau senangi wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, alma, sedekah air. Ini sedekah paling afdal memang. Jangan dikira air ini gak penting. Paling penting sedekah ini ya air. Ada tamu dikasih air dulu. Ada acara-acara air dulu. Ini air. Di bawahnya air adalah sedekah makanan. Jadi makanan itu di bawahnya air. Bahkan dari pentingnya sedekah air, di dalam riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bercerita, pada masa Bani Israel dulu sebelum datangnya Islam, ada seorang pelacur pulang kerja. Pelacur itu kerjanya biasanya malam hari, kalau siang pulang. Di Arab itu daerahnya panas, lebih panas daripada Jakarta. Karena panas, kehausan, di perjalanan turun ke dalam sumur. Sumur itu dulu gak pakai tali, gak pakai timba. Karena peradaban manusia gak sampai ke sana, pakai tangga ke bawah. Begitu sampai di bawah, pelacur ini minum. Setelah naik ke atas, ternyata di atas ada seekor anjing yang menghampiri pelacur ini. Lidahnya dijulur-julurkan, dikeluarkan karena kehausan. Karena merasa kasihan pada anjing ini, pelacur itu turun lagi ke dalam sumur, lalu sepatunya dibuka, ambil air. Ambil air, naik ke atas, diminumkan pada anjing. Habis itu pelacur ini meninggal dunia. Apa yang terjadi? Gara-gara ngasih minum anjing, dosanya sebagai pelacur diampuni oleh Allah. Padahal yang dikasih minum adalah anjing. Saya mau tanya, bapak-bapak yang ada di sini pernah nggak ngasih minum anjing? Pernah? Gak pernah, karena anjing di sini gak ada yang haus. Air di mana-mana banyak. Kalau ngasih minum anjing saja seperti itu keutamaannya, gimana kalau yang dikasih minum itu manusia? Walaqad karramna bani Adam.
makhluk yang dimuliakan oleh Allah, apalagi manusia itu adalah umat Islam, umat yang terbaik, apalagi umat Islamnya itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan dikira ngasih minum itu sesuatu yang ringan, sangat penting. Ini ngasih minum. Di bawahnya lagi adalah ngasih makan. Ngasih makan juga begitu, fadilahnya besar. Karena mengapa minuman dan makanan ini bagi yang memberi biasa, terasa ringan, dan minuman dan makanan masuk ke dalam tubuh menjadi darah, menjadi daging, ikut beribadah pada orang lain. Ini minuman dan makanan. Minuman makanan biasanya langsung dilupakan, orang tuh ikhlas. Beda kalau sedekahnya besar. Sampeyan kalau sedekah Avanza kepada tetangganya, atau sedekah sepeda motor pada tetangganya, tiap hari dibaca. Setiap mobilnya lewat ada tamu pasti ngomong, kamu tahu Avanza tadi yang lewat, kenapa? Itu sedekah dari saya itu, dan saya ikhlas karena Allah. Bilang ikhlas tapi pengumuman kemana-mana, habis pahalanya. Kalau ngasih minum, ngasih makan, selesai, gak akan cerita. Malam-malam bikin kenduri di rumahnya, besoknya ada tamu yang makan lewat, gak akan cerita itu tadi malam makan di sini, gak akan begitu. Mengapa? Karena ini sedekah yang biasa tetapi pahalanya luar biasa. Nah, ini diantara ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang perlu kita jaga, perlu kita pertahankan. Alhamdulillah yang berkumpul di sini semuanya Ahlus Sunnah wal takbir. Mudah-mudahan bermanfaat. Karena ini masih ada Ustadz Haikal, ada Kiai Abu yang akan ceramah. Saya gak perlu lama-lama, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang salah, terutama yang terakhir tadi, mohon diluruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Idrus Ramli atas pencerahannya pada sore kali ini. Semoga kita termasuk dalam golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selanjutnya kami mohon kepada Kiai Haji Abu Hanifah untuk menyampaikan tausiah kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala da'wata ilal huda wad dilalata lil muslimin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin imamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, al-ghail fi kitabihil aziz alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Shadaqallahul aliyul azim. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para guru-guru, terutama mubalik kita yang baru saja memberikan ceramah di hadapan kita sekalian, Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Idrus Ramli.
Al-Mukarram Al-Ustad Babeh Haikal Hasan. Saya sering dengar, sering bareng, cuman nggak ngobrol, nggak ketemu. Jadi baru sekarang alhamdulillah berjumpa. Mudah-mudahan kedua ulama kiai ini panjang umurnya, sehat walafiat, biar kaya saudari kalian. Jadi kalau kiai kaya enggak bela yang zolim, amin ya rabbal alamin. Al-Mukarram Ibu Aminah dan yang terhormat Bapak Habsoro sebagai DKM Ketua Masjid. Yang ketiga ialah para ketua RT, para ketua RW. Mata saya enggak min, cuman plus. Jadi kalau ngelihat tulisan dari jauh kelihatan, dari dekat enggak. Tapi kalau ngelihat janda cakep, awas bener sudah dikelihat. Enggak tahu tuh sampai sekarang begitu. Dan saya enggak punya hasud sampai sekarang. Karena saya ngaji, kita boleh hasud sama orang yang diberikan ilmu, ilmunya manfaat dunia akhirat. Kita boleh hasud. Ya Rob, kapan saya alim seperti dia? Gue mau dakwah yang lebih hebat. Gitu. Yang kedua, kita boleh hasud sama orang yang kaya, diberikan harta kekayaan, dia gunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan gua kaya? Bukan masjid yang kita bangun, saudara sekalian, tempat pertemuan Islam. Begitu saudara-saudara. Jadi saya alhamdulillah, saudara, tetangga, ponakan, pelagi, kalau pada kaya saya gembira, alhamdulillah. Makanya dibuang ini sifat-sifat hasud, dengki, iri hati, sum'ah, takabur, buang. Saya cuma satu, punya hasud, dengki, saudara sekalian. Kalau ada aki-aki 80 tahun, bininya 20 tahun, gue enak melihat dia, saudara sekalian. Lu ilmunya apa itu? Mesti dipelajarin. Aki-aki 80 tahun, bininya 20 tahun. Saya enak melihat dia, saudara sekalian. Artinya apa? Ilmunya boleh dipelajari. Ya, para jamaah sekalian, saya perkenalkan, saya lagi hilang gantengnya ini. Biasa rambutnya gondrong seperti Nabi. Nabi kan rambutnya setengah kuping, gondrong. Nabi itu nggak botak, menbotak waktu selesai tahallul saja. Saya ini dibotak karena baru pulang haji. Kalau di Gontor, pesantren saya dulu sama pesantren saya sekarang, orang dibotak tuh orang nakal, melanggar gundul, melanggar botak. Kalau saya ini dibotak, mudah-mudahan dapat doa Rasul. Natahallul digundul, kata Nabi, Allah marhamil muhallikin, Allah marhamil muhallikin, Allah marhamil muhallikin. Ya Allah, beri rahmat orang yang menggundul rambutnya. Jadi mudah-mudahan ya, saya dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru pulang kemarin, Senin malam Selasa. Dulu saya pergi haji pertama, dibantu oleh orang tua kita, Bapak Haji Yahya almarhum. Nah, saya ngajar lama di sana. Nah, kebaikan orang mesti disebut. Beliaulah yang membantu saya. Dari sekalian, ya saya ada uang dikit-dikit jadi berangkat, alhamdulillah. Kedua, berangkat haji 92. Dulu saya dibilang paling keras, diubur-ubur sama Intel. Jadi kata Habib Idrus, Jamul Lail, udah Sada Mulia pergi haji aja biar aman. Situasi pada saat itu tidak aman. 94 pergi haji karena ibu saya minta berangkat, minta diantar. Yang keempat bisa pergi haji alhamdulillah karena syukuran pesantren saya selesai dibangun, hanya uang boleh dakwah siang dan malam, beli tanah, bangun pesantren. Makanya saya syukuran
Gus Dur yang meresmikan. Cuman maaf, perak kagak nyumbang, gitu doang udah segitu aja biar tahu. Jadi kalian kalau nggak disampaikan nggak tahu ntar. Nggak apa-apa, orang saya kuat bangun sendiri kok. Alhamdulillah. Yang kelima tahun 2012, hadiah dari Fauzi Bowo. Nah, dia bertarung dengan Adang, saya ikut menjadi jurkam nomor 1. Hadiahnya pergi haji. Alhamdulillah. Nah, kemarin saya pergi haji dari Pak Sekda dan saya ditugaskan sebagai TPHD. Alhamdulillah sudah 6 kali. Amin ya Rabbal. Enggaknya jangan putus asa. Yang nggak punya duit, ya gue dari mana? Nanti Allah yang kasih. Saya hidup paling susah dulunya, tapi alhamdulillah berkali-kali umroh, berkali-kali pergi haji, ya, bangun malam, sholat tahajud saya 1 rakaat 100 ayat, 2 rakaat 200 ayat, itu yang saya kerjakan. Udah pernah? Belum. Kita nggak sanggup seperti Nabi. Nabi sholat tahajudnya surat Al-Baqarah rakaat pertama, rakaat kedua suratnya Ali Imran. Makanya sampai diceritakan hatta tawarramat minhul aqdam, sampai bengkak-bengkak kakinya karena lamanya berdiri. Saya cuman ngikut sebagian saja. Paling tidak 100 ayat kata Nabi di dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah, siapa yang sholat tahajud 100 ayat kutiba minal qanitin, maka dia ditulis daripada golongan hamba-hamba Allah Ta'ala yang bertakwa. Ya, mudah-mudahan saya baru pulang haji malam Selasa kemarin, masih dikawal katanya sama malaikat. Ya enggak, mudah-mudahan masjid ini kembali kepada masyarakat dari sekalian, ya. Dan terus syiar Islam berjalan, dan yang hadir biar pada pergi haji, biar pada kaya semuanya insya Allah. Amin Allahumma amin. Saya termasuk juga bagian daripada masjid ini sebetulnya, karena ini tanah dulu yang mewakafkan Ibu Hajah, terkenalnya Ibu Edek, Nya Edek, Wa Edek. Wa Edek itu empoknya mertua saya. Mertua saya namanya Haji Muhammad Yusuf, abahnya Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf. Sama berarti kan? Jadi istri saya adiknya Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf. Jadi saya menantu, saudara-saudara. Jadi kalau sekarang saya diundang di sini, ya alhamdulillah, memang sudah waktunya barangkali. Tapi saya insya Allah akan bicara baik-baik semua. Ya, jadi saya ini sama Kiai Haji Maulana Kamal, jadi abang ipar, saudari kalian. Ustaz Zaki sekarang itu ponakan saya, ponakan isi ya ponakan saya namanya. Ya. Dan banyak keluarga di sini, alhamdulillah. Para hadirin wal hadirat sekalian. Pada hari ini kurang lebih tanggal 7 apa 8 Muharram. 8 Muharram. Besok malam Selasa saya di Serpong, Cisauk. Hari Selasa jatuh tanggal 10 bulan Muharram. Tadi sudah dibahas sama Kiai Idrus Romli. Pada masa pemerintahan beliau Rasul 22 tahun lebih, hampir 23 tahun, Islam belum ada kalender. Pada masa Khalifah Abu Bakar Siddiq juga Islam belum ada kalender, dan masanya singkat, hanya 2 tahun kurang lebih. Baru pada masa Khalifah yang kedua Umar bin Khattab radhiyallahu an, karena Islam sudah mencapai 2/3 belahan dunia, maka banyak diantara sahabat mengusulkan agar Islam mempunyai kalender sendiri. Banyak usulan sahabat-sahabat, diantaranya agar ditentukan awal tahun berdasarkan hari lahir Nabi.
Ada yang mengusulkan agar ditentukan berdasarkan hari wafat Nabi. Ada juga diantaranya yang mengusulkan awal tahun dalam Islam ini ditentukan pada hari kemenangan Islam dalam perang Badar Al-Kubro. Semuanya tidak punya alasan yang pasti. Datang Al-Imam Ali karramallahu wajhah mengusulkan agar awal tahun dalam Islam ya Amirul Mukminin ditentukan ialah bertepatan dengan hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Apa alasannya? Karena hijrah Nabi mengandung 3 unsur: iman, hijrah, dan jihad. Nah, alasan ini diterima oleh Amirul Mukminin. Sejak itulah ditentukan awal tahun dalam Islam jatuh pada bulan Muharram, yaitu hari hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Sampai sekarang sudah 1441 tahun ya, jadi bukan dari lahir Nabi, dari hijrahnya Nabi. Nah, mari ini kita amalkan. Iman dulu dah biar pada mantep. Jadi salam tuh sama ustadz, kiai, siapa aja, semuanya juga perlu duit, tapi jangan berjuang hanya untuk uang. Ini hancurnya Islam. Ngomong akhirat, si duit 2 juta 3 juta jereng, apa yang akhirat? Zaman dulu ntar Allahu Akbar ya enggak, hidup P3 udah menang aja hilang Allahu Akbarnya, kursi yang akbar. Allahu Akbar, hidup Golkar, waduh dari kalian ramai lagi, udah selesai hilang Allahu Akbarnya. Yang ada melihat duit banyak, fulus akbar. Nah, ini hancurnya Islam. Lagi PDI sarang penyamun, gak ada kesinggung, gue tampol lu sudah kalian, gue buka jubah gue, nggak apa-apa. Allahu Akbar sudah kalian. Iya, mana-mana Allahu Akbar. Lihat wanita cantik, konde akbar. Wah, apa ini? Ini makanya mari kita kembali kepada Allah, kembali kepada Rasul. Pengajian bagus namanya Al-Husaini, keren. Hidupkan pengajian di sini, saudara-saudara. Semuanya ahlu sunnah, Muhammadiyah ahlu sunnah, NU ahlu sunnah, Persis ahlu sunnah. Makanya jangan pada berantem, amin ya robbal. Udah gitu aja, saya mau pesennya, ngapain ribut? Yang ada duitnya jangan ribut, apalagi nggak ada duitnya. Betul-betul, jangan ribut, malu kita umat Islam. Udah disatukan peristiwa Habib Rizik 212. Betul-betul, berkumpul semuanya umat Islam di seluruh Indonesia, udah bersatu, saudara-saudara. Buang perbedaan yang tidak prinsip ya, soal kunut sama enggak kunut mah ya dari tahun atu udah begitu, nggak usah ribut. Orang yang enggak kunut ya udah nggak usah kunut, nggak apa-apa, kita nggak boleh nyela. Yang kunut ya silakan kunut, yang enggak kunut jangan nyela, kan enak tuh kalau begitu. Ayo Buya Hamka, beliau ceramah di Masjid Al-Barakah Bali Matraman, Kiai Haji Abdullah Syafi'i Allahyarham. Sengaja barangkali panitia ngundangnya kuliah subuh. Buya Hamka kan Muhammadiyah, Bukit Tinggi, tokoh Muhammadiyah terkenal di Indonesia. Ceramah beliau di sana, sekaligus disuruh imam subuh. Buya Hamka jadi imam di Masjid Al-Barakah. Begitu jadi imam baca kunut, kan bingung tuh jamaah Betawi. Oh, Buya Hamka kunut. Betawi jarang yang begitu dari kajian. Ya, jarang yang enggak kunut semua. Muhammadiyah ini kan enggak kunut. Selesai memberikan kuliah subuh, sebelum ditutup ada pertanyaan. Buya,
Kenapa tadi sembahyang subuh baca kunut? Begitu saudara-saudara. Kenapa memangnya tidak sah kalau saya pakai kunut? Jadi batal sholatnya? Bukan begitu Buya. Buya kan Muhammadiyah, yang saya tahu kalau sembahyang subuh tidak kunut. Apa jawaban Buya Hamka? Menghormati pendapat orang lain lebih baik daripada mempertahankan pendapat diri sendiri, saudara sekalian. Allahu Akbar. Begitu dong mestinya, berjiwa besar. Gak usah malu kita umat Islam ribut. Maaf ini, nah ini kan warisan dari almarhumah Wa Edek, kakaknya mertua saya. Banyak orang Betawi di sini. Orang Persis lama mimpin di sini, bagus semuanya, nggak ada jeleknya. Sekarang ahli warisnya mau megang, silakan nyari pahala sama-sama. Insya Allah, maaf, andai kata ada orang Persis yang sudah bangun di sini, nggak bakal hilang pahalanya sampai kiamat mengalir. Amin. Nah sekarang orang sini pengen megang, ya berikanlah, biar dia pada ngerasain megang. Selesai urusan. Mau bangun masjid, sono beli tanah kosong, bangun lagi. Lu undang gua, ntar gua yang ceramah. Ya enggak. Amin. Dari sekalian. Apa-apa. Supaya umat Islam kelihatannya akur. Insya kita udah diacak-acak begini, kitanya malah pecah, tambah kacau kita. Ya. Nah sekarang ini bulan nih, bulan Muharram. Ya. Jadi la hijrata ba'dal fath. Setelah perebutan kota Mekah pada tahun ke-21, 8 tahun hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah, Mekah direbut kembali. Dan dulu Nabi pernah ngomong waktu mau hijrah diusir sama orang-orang Mekah karena kesadisan, kekejaman mereka. Penjarakan Muhammad, bunuh Muhammad, usir Muhammad, berat. Tapi akhirnya makarnya Allah lebih hebat. Tuh, makanya kembali kepada Allah. Begitu Nabi keluar dari rumah, suruh baca surat Yasin, ya enggak? Wa ja'alna min baini aydihim sampai dengan faum la yubsirun. Kau keluar rumah, kau auri pasir kepala mereka semuanya, dan kau langsung ke rumah Abu Bakar dan hijrah, ya enggak? Begitu perintah Allah. Nabi politikus juga, makanya kita mesti ngerti politik. Kalau nggak ngerti jadi wayang politik. Cuman kalau nggak ngerti politik jangan terjun. Orang-orang udah jadi iblis, jadi jin, kita baru ditelan, kita bulat-bulat. Jangan, nggak usah ikut. Lihat beliau Rasul tuh. Dari sekalian, keluarnya saja malam, Allah perintah. Jam 2 malam orang pasti ngantuk tidur semua. Coba lihat, makanya disuruh sholat tahajud sepertiga malam terakhir, tanazzalul malaikatu warruh. Saya laksanakan, alhamdulillah. Saya rasanya pengen pergi haji, gimana caranya? Kalau daftar lama, 20 tahun, 10 tahun, umur 64 sekarang, daftar haji 10 tahun, 74, keburu modar gua. Bagaimana caranya? Sholat, minta kepada Allah, ya enggak. Saya ditanya sama Sekda, gimana Kiai situasi begini? Saya ustadz di tengah-tengah, saya menyatukan bangsa Indonesia, saya menyatukan umat Islam. Bagus Kiai kalau begitu. Cuman saya mau pergi haji, tolong bantu saya. Gitu. Waduh, Kiai minta pergi haji bulan Jumadil akhir Rejab Roah. Gak bisa. Ya jangan reguler saya bilangin. Jadi TPHD. TPI nggak apa-apa, dibilangin. Mau Kiai begitu? Mau. Ikut ujian? Mau. Ujian bahasa Arab. Yang uji gue tanya, malah puyeng sendiri seperti kalian. Tanya mas muka min aina anta. Udah berapa kali nanya, saya balik tanya. Ama enta min aina ya ustad? Aina sakanta? Ta'lam tafa'in? Takallam tal arabiyah kulli yaum? Kok Kiai lancar ini? Ta'lam tu fi gontor situ sanawat. Ya udah dah, lulus Kiai, lulus. Berarti kan kalah yang uji gua itu. Ada Kiai lagi sebelah saya diuji, nggak bisa. Tanya manasik, ya oke, Bu Hanifah nggak usah udah, lulus. Nggak ditanya sama kali saya. Masalah manasik,
Udah 5 kali pergi haji. Ustaz kemarin ketemu sama saya ketawa aja. Hanya lagi masalah-masalah yang terjadi. Gimana Kiai kalau ada orang lagi sa'i, kemudian dia batal, kemudian dia minta ditunjukin tempat wudhu, ya enggak? Gimana kalau begitu? Kata Kiai sebelah, kita anterin, kita suruh wudhu. Salah lu goblok gua gitu. Dia bilang, sama yang tanya, enggak usah Pak, enggak usah wudhu. Orang sa'i tidak membutuhkan suci dari hadas. Kalau tawaf harus suci dari hadas. Sa'i nggak perlu. Ini pelajaran juga namanya. Jadi biasa kalau kita umroh atau kita haji lagi sa'i kentut, mau 100 kali kentut, prat nggak batal. Jadi nggak usah diunjukin. Wah pinter nih Kiai katanya. Dia dah lulus dari kali. Tanya bahasa Inggris, what is your name? Where do you come from? Ya. Alhamdulillah jadi pergi haji. Itulah doa kita. Makanya bangun sholat malam, baca doa Allahumma arina haramaka wa ballighna ziyarata. Allah merzukna fid dunya ziyarata. Nggak pakai duit, dibayar. Alhamdulillah. Sampai di Mekah, di Madinah juga saya banyak dapat duit. Hampir 15.000 real. Banyak kan? Jadi khatib 2 kali, ceramah 4 kali di sana, hampir 7 kloter itu, banyak salam tempel. Alhamdulillah. Jadi dukun juga. Banyak orang sakit saya nyampein baik, orang sakit saya nyampein baik. Jadi dukun. Alhamdulillah, artinya doa kita mustajab. Ya. Jadi para jamaah sekalian, waktu Nabi meninggalkan Mekah, dia bicara, bukan aku tidak suka, bukan aku tidak senang, ya enggak, aku sangat cinta dengan Mekah karena ini tempat kelahiran aku. Karena kekejaman orang kafir Quraisy Mekah, ya enggak, mau tidak mau. Daripada korban, yang beriman korban, hijrah. Makanya Imam Nawawi, pengikut Imam Syafi'i mengatakan, arti hijrah secara khusus meninggalkan negeri kampung halaman untuk mempertahankan agama. Ya sama, ibu kota kalau mau dipindahin, lihat situasinya di sini, aman, oh Islamnya baik-baik, ibu kota mau dipindahin, kurang kerjaan ini jadian. Nggak apa-apa, mau catat aja ngomong, orang ngomong bagus kok. Jadi jelek kan ibu kota pakai dipindah-pindahin, betul-betul. Ini karena Cina nih, sialan, dangkalan sialan sudah dikalian. Dulu dia pernah mau bikin ibu kota katanya di sana. Sekarang dia sudah menjadi kaum kapitalis. Jangan, silakan orang Cina hidup di Indonesia, sorga buat lo. Saya bilangin, udah sama-sama aja, kan enak sama-sama, betul nggak? Saudara-saudara. Saya bilang Cina nggak usah jadi presiden. Jangan, ini sih yang di atas nih pada bego semua. Undang-undang dasar dirubah, jangan dirubah dong. Itu Bung Karno dengan ulama, habaib, kiai, tokoh, pejuang membuat undang-undang dasar buat pegangan kita bangsa Indonesia. Syarat presiden harus orang Indonesia jangan dihapus dong aslinya. Tolong catat nih, kalau di intel di bawah nggak apa-apa sudah kalian. Saya kan meluruskan kembali. Kesian Bung Karno, proklamator, saudara sekalian, sudah membuat undang-undang dasar. Jangan dirubah, itu pegangan buat bangsa Indonesia. Jadi yang jadi presiden harus orang Indonesia asli, itu pertama. Yang kedua harus orang Islam, yang kedua. Yang ketiga harus orang Jawa. Betawi nggak kuat. Betawi jadi imam aja salah ditegur ngadat nggak balik-balik dia. Betawi nggak kuat, Betawi mah nggak kuat jadi pemimpin. Udah orang Jawa jadi presiden. Yang keempat jenderal, amin. Akur nggak tuh? Jenderal polisi apa jenderal tentara silakan memimpin karena mereka punya power, biasa memimpin. Begitu mau saya, saudara-saudara.
Ya mudah-mudahan besok terjadi seperti itu. Insya Allah jadi kelihatan. Kenapa orang Jawa kuat? Punya simbol belangkon. Oh. Jalan, nggih. Gimana Pak? Nggih. Tapi ingat di belakangnya ada kepelannya, awas loh. Gus Dur yang ngomong dulu ini. Ya, jadi saya minta seperti itu. Saudara-saudara, nggak ada yang dirugikan kalau sekarang Masjid Al Husaini diberikan kepada ahli waris, bahkan lebih banyak diisi insya Allah. Yang sudah menyumbang di sini, terutama orang-orang Persis dulu yang pegang ini, insya Allah pahala nggak kurang sampai hari kiamat. Saudara-saudara, surga bareng-bareng sama saya insya Allah nanti. Soal bicara soal kunut nggak kunut tahlil, itu urusan encer, yang diributin, betul-betul. Ya enggak, kan mereka punya kelebihan juga. Dia bisa tahajud, saudara sekalian, dia bisa baca Quran, sama saja. Ya. Jangan membid'ahkan, jangan. Kalau mau ya belajar. Baik kalau mau lihat bid'ah semua kapan ini. Kalau mereka ada berpendapat begitu Pak, yang namanya bid'ah semua dolala, enggak ada, enggak semua bid'ah dolala, panjul. Ngaji lu sama gua sini. Saya dari kelas 3 tuh udah belajar di Gontor. Saya mau tanya sekarang satu saja pada kalian. Di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar, ya enggak? Itu awal-awal Abu Bakar sudah ada belum Quran? Belum ada. Di zaman Nabi enggak ada Al-Quran. Artinya enggak ditulis jadi mushaf satu, enggak ada. Karena enggak dilarang memang sama Nabi awalnya, takut bercampur dengan hadis. Jadi Quran masih di pelepah korma, di kulit binatang, di daun-daun, di hati para sahabat, di batu-batu. Saya baca dalam kitab Al-Wasit Tarikh Adabil Lughah. Quran ditulis pada masa Khalifah Abu Bakar setelah banyaknya ahli menghafal Al-Quran yang mati terbunuh di dalam memerangi Harbur Riddah. 700 ahli menghafal Al-Quran dan banyak lagi yang mati yang lain-lainnya. Maka Sayyidina Umar mengusulkan agar Al-Quran segera ditulis. Kalau enggak nanti hilang nih Al-Quran, karena banyaknya ahli menghafal yang mati. Makanya Imam Ghazali sama kita pintaran mana kira-kira? Pintaran mana kita dengan Imamul Ghazali? Ya pintaran Imamul Ghazali, saudara sekalian. Hujjatul Islam, sekarang Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan penulisan Al-Quran itu dikatakan bid'ah yang diwajibkan. Begitu panjul, ngaji makia yang benar. Gak usah mempertahankan yang nggak cocok, yang nggak ngepas. Apalagi penulisan hadis dilarang keras untuk ditulis. Baru pada masa khalifah yang kelima yang dikatakan, tapi khalifah yang keberapa nggak tahu, cuman statusnya dikatakan khalifah kelima ialah Umar bin Abdul Aziz dari Bani Umayyah. Beliau memerintah, istrinya pun disampaikan, sekarang saya jadi khalifah, saya nggak bisa melayani kamu. Siapa yang minta cerai, ini hari, ya enggak, selesai sama saya. Akhirnya mereka seperti istri Nabi, nggak mau bercerai, tetap jadi istri engkau, silakan tugas sebagai Amirul Mukminin. Begitu saudara-saudara. Maka zaman beliau lah, ya enggak, diperintahkannya penulisan hadis. Dulu nggak ada. Kita mau bilang bid'ah sekarang itu. Hanya ngaji dulu, ngaji. Saya bukan ulama, cuma menyampaikan, saudara-saudara kalian. Boleh bikin ormas, aliran segala macam, tapi cari yang benar, betul-betul. Begitu, saudara-saudara. Jangan mau menang, agama nggak ada menang, agama benar. Saya sering singgung Mama Dede. Mama Dede banyak salah itu dia. Dibilangin. Sok bener, saya mau bertanya, wah, baca ayat kagak fasih. Dia bilang apa? Sembayang kalau pakai mukena, sujud pakai mukena, boleh apa enggak tuh? Kagak boleh, batal. Karena ini bukan sejadah, pakaian. Kalau mau jadi sejadah taruh di bawah, jadi sejadah. Saya dengar sendiri tuh. Boleh kata Mama Dede, begitu.
Tidak boleh. Banyak. Perempuan haid boleh masuk masjid, boleh. Bocor sumpel. Aduh. Terlalu berani itu orang. Enggak riba nyampaikan kepada umat. Yang ketiga, pas saya lagi baru pulang ceramah, buka jubah, saya setel TV, dia lagi bicara juga. Kopi luwak hukumnya najis, haram karena itu tai musang. Goblok lagi aja saya bilangin. Kopi luwak itu tidak haram, tidak najis. Karena dia dikategorikan oleh ulama benda jumud, seperti kelereng, seperti duit 1.000. Gunduk, ketelan, sebagai keluar. Cuci, bersihin, bawa sembahyang. Boleh apa enggak? Boleh. Karena dia benda jumud, benda keras, tidak menyerap benda cair. Duit yang 1.000 ketelan, sebagai keluar. Cuci, bersihin, beliin kopi kau meciki. Halal apa enggak? Halal. Karena dia benda keras, tidak menyerap benda cair. Asalnya halal, kembali halal. Kopi juga yang dimakan sama musang bukan bijinya, kulit. Biji kopi nggak bisa dicerna, keras seperti batu, diberakin musang, dipungut sama tukang kebon, dicuci, dibersihkan, dijemur, digiling jadi kopi luwak. Halal, mamah dedeh. Baru majelis ulama itu kalau mau tahu, saya dulu yang gempur itu. Baru majelis ulama didatang, ditanya bagaimana kopi luwak, akhirnya dapet duit sama dia, gue makan kagak sama dia. Saya yang bongkar pertama kali itu, saya yang bongkar pertama. Jadi kopi luwak itu tidak najis, dia halal. Sayang mama dede udah tua ya, perawan gua kawinin gitu dia. Ya, kita bicara ini yang jelas hukum buat umat, al-fiqhu al-fahmu, fikih mesti dipaham, betul-betul. Iya, jangan ngambang kayak kemarin tuh di Mekah. Saya udah bilang, ada tahallul awal, ada tahallul sani. Tahallul sani namanya tahallul kubro, tahallul akbar. Tapi ada KBIH, ada ustadz bicara di sana, nggak usah tahallul karena udah tahallul di Mina. Kalau mau tahallul isyarat saja, gunting-gunting begitu. Pulang dari Arafah, Mina, saya ceramah lagi, saya bilang musti tahallul sani, tahallul akbar. Kalau enggak sah haji lu. Wah, pada ngerubut saya akhirnya. Kalau ada ustadz kiai yang bilang nggak usah tahallul, suruh mari orang yang saya bilangin, bukan saya sombong, lu ngaji yang benar, ini masalah ibadah. Jadi bagaimana rumput udah buat tak kerok sama silet, saya bilangin. Jadi kan sempurna hajinya, tahallul tertib selesai. Dia mau setubuh kayak mau bini, dia mau ngapain silakan aja. Jangan main-main loh, bicara hukum ini arkanul haji saya bilangin. Kalau wajib haji paling kena dam, betul-betul. Sunnah haji sudah ini rukun, nggak boleh ditinggalkan, nggak boleh diwakilkan. Rukun haji nggak boleh diwakilkan. Masuk wukuf, termasuk tawaf, masuk sa'i, walaupun juga ada yang mengatakan itu sunnah. Jadi mari sama-sama dari kali banyak ini ya, saya perkenalan, mudah-mudahan besok diundang lagi. Ya, saya dulu kan lama di sini 15 tahun. Cuman nggak tahu sampai sekarang nggak ada yang ngundang saya, baru ini alhamdulillah masjidnya nggak pernah ngundang, malah ngundang. Jangan dulu, barangkali orang dulu kita ada persoalan begini begitu, jangan. Majarat bainas sahabi natruk, majarat bainal ulama. Dulu mungkin ada guru-guru kita yang selek persoalan duit, persoalan amplop, jangan ikutin. Sekarang mari ikutin yang benar, mari umat bersatu, amin. Nah, hijrah zaman sekarang ini makanya al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajaro ma'anahallahu anhu. Orang Islam orang yang menyelamatkan saudaranya yang Islam dengan lidah, dengan tangan. Ini saya selamatkan ini, mari kita bersatu dari saudara. Dan orang yang hijrah di zaman sekarang, orang yang meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, berarti telah melaksanakan paham? Ya, nah, ini ada orang tua kita, ya, ahli waris dari kalian, abang saya, biar tahu, wah, segap balik kepada Allah. Kemarin ada yang lebih muda, Al Ustadz Kiai Haji Saifuddin Amsir, seumur sama saya, beda 1 tahun.
panggil oleh Allah. Nah, sekarang beliau yang ada ini, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Nah, ulama ngaji sama beliau. Kalau saya mau balik, tapi insya Allah mau balik juga benar, ya, karena boleh ngaji ilmunya. Dan sampai sekarang saya masih bertahan, saudara sekalian. Ikut yang benar lah, alhamdulillah. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi mari saya titip pesan. Ya, kalau kita bicara masalah khilafiyah, tidak akan pernah selesai. Kalau kita menyalahkan orang pun tidak akan pernah selesai. Ya enggak. Kalau kita ribut pun lagi setan paling demen sama kita. Cuma saya titip saja. Karena ini asal mulanya ialah ahli waris kakaknya mertua saya. Dipanggil Waedek, saudari kalian. Lama Persis memegang masjid ini, mudah-mudahan diberi pahala semuanya. Saudara sekalian, dan sekarang keluarga ahli waris ingin memegang ini, udah sama-sama aja. Silakan, gak apa-apa gantian. Gak bakal hilang pahala kita. Insya saya doakan nih, kalau persatuan Persis yang pernah memegang di sini mau menyerahkan dengan ikhlas, saya baru pulang haji nih. 40 hari doa saya masih makbul. 60.000 rupiah masih kawal saya. Saya doakan nih. Ya enggak, orang-orang Persis yang pernah membangun ini, memajukan ini, meramaikan ini, besok dikasih kaya semuanya oleh Allah. Besok biar bisa bangun masjid lagi, saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana di antara perbedaan-perbedaan itu yang tadi juga sudah disampaikan oleh Kiai Haji Idrus Ramli, sehingga insya Allah kita akan dapat menjadi Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian Haikal, saya tidak bisa meskipun ada permintaan, tapi susunan acara tetap saya harus jalankan. Babe, jadi mohon dapat berkenan untuk memberikan tausiahnya. Nanti Kiai Haji Maulana Kamal akan dapat. Silakan. Ini MC bandel banget ah. Kiai Idrus Ramli itu salah satu calon ketua PBNU. Waktu tahun 2015 sampai 2020, Kiai Idrus Ramli ini salah satu ketua calon PBNU. Ilmunya udah lautan, dia udah ngasih ilmu di mari, alhamdulillah. Guru saya nih, cuman nggak pernah diakuin murid. Anak bandel. Kiai Abu Hanifah ini guru saya, udah cukup, apalagi gurunya guru udah hadir, masih disuruh juga, masya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Karena hanya menghormati dari pembawa acara, karena menghormati dari DKM, mohon izin. Anda juga ada janji sama tukang bubur AC di itu, di Jalan Haji Mardani kayak gitu. Bubur Betawi. Jadi ya Allah ya Rabb, kita ane cuman mau sampaikan salam dulu dah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, guru kita Kiai Haji Maulana Malik Kamil. Ya Allah, ini beliau gurunya guru ya, Maulana itu tuan kami ya, masya Allah. Ini gurunya guru semua, nggak langsung tapi ngerembet terus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat. Beliau ini Allah memuliakan dunia akhirat, Allah jaga namanya terus sampai akhirnya, dan Allah nggak kasih sakit sedikit pun sampai ajalnya menanti. Al-Aziniyah kita doain untuk beliau. Walikulitin salih wa lahadil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila maulana Malik Kamil Yusuf. Ya Allah kami ulah darajatahu fid dunya wal akhirah. Ya Allah anta syafi la shifa la shifauka shifa la yughadiru saqama. Biar beliau enggak pernah mendapat kesusahan. Ya Rabb, untuk guru kami la salah illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Belum. Ya udah, kita bersyukur, Kiai izin ya. Kita bersyukur Muharram ini belum pernah ada pawai semeriah ini di Jakarta. Betul? Itulah caranya. Kalau dulu waktu Ahok jadi pemimpin di DKI, yang rame tahun baru 1 Januari. Betul? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dia turun, bukan cuma turun, di penjara lagi. Alhamdulillah. Itu deh yang kita syukurin. Deh, cukup deh. Berikutnya hati-hati dalam milih pemimpin supaya nggak kejadian lagi. Karena kita masih mikir, bener apa enggak ya? Kan Jakarta cakep ada dia, cakep bapak moyang lu begitu. Cakep apanya Jakarta ada dia. Ini pelajaran. Boleh nggak ngomong yang belakang? Boleh. Allah yang suruh kok. Ya Allah wal tanzur nafsu ma qaddamat ligot, buat kita pelajaran buat besok. Hati-hati milih pemimpin. Karenanya nggak usah mikir kalau Allah bilang la tattakhizunal kafirin auliya. Deh, nggak usah. Nggak boleh, selesai, nggak boleh mikir. Nabi Ibrahim disuruh potong anaknya, mikir nggak? Enggak. Kalau mikir, jangan-jangan Tuhan salah nih, nggak kepotong. Betul? Bahkan dia cuma minta pendapat, sebenarnya udah setuju. Gimana nih? Maza ra'yuk ya Ismail? Apa pendapatmu ya Ismail? Tadi malam gue ngimpi begini. Benar tuh dari Allah? Benar. Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Hajar nggak pernah mikir ditinggal di tanah kosong melompong itu sama orang. Nabi Musa disuruh jalan sama Allah terus, sebelah gunung, sini gunung, depan laut, jalan. Kalau mikir gimana? Ya Tuhan, kayaknya mesti belok nih. Depan laut bagaimana sih? Salah nggak Allah nih kayaknya nih? Begitu kan? Nggak usah mikir. Maka dibelah laut. Jadi terus sampai ujung belah, kelar udah. Nabi Muhammad juga begitu. Waktu mau hijrah udah kuat. Hamzah udah masuk Islam, Bilal lagi gagah-gagahnya, Umar bin Khattab udah masuk Islam, disuruh hijrah. Ya, kata Hamzah, ya Rasulullah, qatiluhum. Enggak, kata Nabi. Umar bilang, ya Rasulullah, hal anta Rasulullah? Iya. Ya ayo lawan dong, kita menang, kita pasti menang. Enggak, kata Nabi. Allah suruh hijrah. Ya elah, tapi kan Allah suruh hijrah. Ya Rasulullah, kita tinggalin anak kita? Iya. Tinggalin bini kita? Iya. Tinggalin dagangan kita? Iya. Nah, ini cerita Muharram. Tapi kan Allah yang suruh. Masa Allah yang suruh lo mesti mikir? Gitu kan? Hijrah jadi. Ternyata begitu hijrah, turun surat Hajj ayat 39. Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Diizinkan berperang bagi orang yang diperangi. Hayo, sekarang waktunya. Begitu dong. Tunggu izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka terjadilah penyerangan Badar. Bukan perang Badar. Enggak pernah ada perang Badar. Tolong camkan saudara. Enggak pernah ada perang Badar. Yang ada penyerangan Badar. Beda. Karena orang orientalis mengatakan Nabi perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Hunain, perang seolah-olah dia pengen bikin kita demen perang. Kagak. Demi Allah, Nabi diserang di Badar, Nabi bertahan. Jadi namanya jangan perang Badar lagi, penyerangan Badar, Nabi diserang. Penyerangan Uhud, Nabi diserang di Uhud. Penyerangan Khandaq, Nabi diserang dan membuat parit Khandaq. Karena itu Islam nggak pernah memulai penyerangan. Betul? Kagak pernah Islam memulai penyerangan. Itu 212. Kalau Habib Rizik Syihab lagi pegang mic, orang 7 juta lagi panas sama Ahok, lagi kesel. Kita di kantong nih udah ada denah rumah Ahok dibagiin. Nggak tahu siapa yang bagiin. Ini gue buka nih ceritanya. Gue buka ceritanya, demi Allah, wallahi udah ada denah rumah Ahok di kantong kita.
Dibagiin, nggak tahu siapa yang bagiin. Tinggal tunggu komando. Cepet beb, cepet bilang beb, cepet bilang beb ke rumahnya, cepet bilang beb. Taunya Habib Rizik bilang, rumput jangan keinjak, kucing jangan ketendang. Ya, denahnya kita robek deh. Kalau dia perintahkan bakar, angus nggak? Islam nggak bakal begitu. Islam nggak bakal begitu. Islam rahmatan lil alamin. Jadi begitu saudara. Peringatan tahun baru Islam ini memudahkan kita untuk milih pemimpin lain kali yang bener. Sayang 5 tahun lagi dia gimana kayak Masya Allah. Hah? Bagaimana 5 tahun lagi dia? Gara-gara dimenangkan oleh MK. Tapi karena kita warga negara Indonesia yang baik, setelah dimenangkan oleh MK, bukan menang, kampanyenya kebanyakan mana, bukan menang, dimenangkan oleh MK, maka kita menghormati keputusan MK. Sekarang udah kadung, dia jadi pemimpin. Satu, jangan hina, lu namanya hina diri sendiri dong. Ibarat ngepelok air muncrat ke muka sendiri, betul, mendingan muncrat air muncrat ke mukanya, akan begitu kan. Tapi kita muncrat ke muka sendiri, jangan menghina, jelek-jelek dia presiden kita. Lah emang gue salah ngomong? Lah yang bilang dia ganteng siapa? Ya, jelek-jelek dia presiden kita. Haram dihina, haram dicaci, haram dimaki. Sekarang bagaimana 5 tahun ke depan? Doain Jokowi supaya Allah kasih kemampuan untuk memperbaiki bangsa ini. Kalem nggak? Adem nggak? Mumpung gue lagi adem nih. Gue habis ngopi tadi. Ya, mumpung lagi adem nih. Mudah-mudahan dia kasih Allah kasih kemampuan buat dia untuk memperbaiki bangsa ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga Allah kasih hidayah buat dia untuk tidak hutang lagi. Karena hutang bikin bangsa kita melintir dan jalan sempoyongan dan gak pernah bisa membangun. Mudah-mudahan Allah sadarkan dia, ya, mudah-mudahan Allah sadarkan untuk tidak lagi berhutang, apalagi kepada Cina. Kenapa? Karena Cina kalau ngasih hutang barangnya mesti dari dia. Buktinya apa? Tuh infrastruktur banyak di mana-mana, perlu baja nggak? Perlu baja nggak? Kok Krakatau Steel bangkrut? Di mana-mana pembangunan, perlu semen nggak? Perlu semen nggak? Kok pabrik semen pada bangkrut? Di mana-mana pembangunan, mestinya lapangan kerja tumbuh dong. Banyak nganggur nggak? Banyak nganggur nggak? Karena Cina kalau mau ngasih duit lengkap sama barang-barangnya seperti begini. Lu mau bangun rumah nggak? Mau? Nih, gue kasih pinjam bangun rumah. Iya, belinya dari gue. Balik lagi tuh duit. Orang jadah nggak tuh Cina? Bukan Cina orang sini. Jangan bikin permusuhan. Nih yang rekam-rekam jangan dipotong. Jadi menyebar permusuhan. Bukan orang Cina di mare. Orang Cina di mare banyak yang baik. Keturunan Cheng Ho paling nyebarin Islam di mare. Keturunan di Guangzhou yang nikah dengan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas yang tiba di Guangzhou yang masuk ke mare zaman Umar bin Abdul Aziz, itu orang Cina yang baik-baik. Yang Anda maksud RRC. Ya, yang Anda maksud negara RRC yang kita kena jebakan Chinese trap, jebakan Cina begitu. Jadi ala kulli hal kita doain aja supaya beliau mudah-mudahan Allah kasih kemampuan untuk mengangkat kembali macan Asia di Indonesia ini, yaitu Indonesia. Mengenai pemindahan ibu kota Jakarta ke Kalimantan, kita orang Betawi bilang bagaimana mestinya? Buluan, kalau perlu besok subuh pada jalan semuanya. Dan nggak usah balik lagi kalau perlu. Betul nggak? Udah sumpah di mana gara-gara lo gitu. Jalan nggak apa-apa deh. Mau di Kalimantan kek, mau di Sumatera kek, pindah ibu kota nggak apa-apa, nggak apa-apa. Biar gimana pun kita tetap paling tua di Indonesia karena kita pernah berjuang untuk mengusir Portugis pada tahun 1927. Itulah hari jadi ibu kota Jakarta. Betul? Biar gimana pun tetap daerah khusus ibu kota Jakarta. Mau dipindah ke Pontianak ya, hatta mau dipindahin ke Selekibul, nggak apa-apa, terserah. Ya, itu urusan dia. Yang penting kita tetap bangun negara kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah sekalian, mungkin peringatan Muharram yang kita peringatin ini benar. Apa yang dikatakan Kiai Idrus Ramli, apa yang dikatakan Kiai Abu Hanifah adalah dua-duanya Masya Allah. Ana cuma ngelengkapin bahwa Muharram ini
hati-hati milih pemimpin. Kenapa? Karena kerasa banget 1 Muharram belum pernah ada pawai semeriah ini di Jalan Sudirman, Tamrin, Kuningan, Gatot Subroto, belum pernah. Betul? Tiap tahun kita ramenya 1 Januari pasang kembang api berkilo-kilo. Betul? Tiap tahun. Baru tahun ini kita pawai obor. Baru tahun ini yang sebelumnya dilarang sama Ahok. Nah, itu pelajaran buat kita. Artinya apa? Kalau milih pemimpin nggak usah mikir. Allah bilang la tattakhizunal kafirin, siap ya Allah. Nabi Muhammad suruh hijrah, siap ya Allah. Nabi Musa suruh jalan depan laut, siap ya Allah. Nabi Ibrahim suruh potong anaknya, siap ya Allah. Hatta Nabi Nuh suruh bikin perahu di atas gunung. Gimana nggak capek? Lihat, bikin aja di depan pantai, betul? Ini digotong dulu, kan nggak ada helikopter dulu. Mestinya Nabi Nuh bilang dong, ya Allah, jangan di situ dong, capek kita. Bener nggak? Tapi Nabi Nuh nggak bilang begitu. Sami'na wa ta'na. Makanya Muharram ini bikin kita jadi sami'na wa ta'na. Iman dan takwa nggak ada yang bisa ngalahin, saudara. Yang bisa bikin ini negeri makmur bukan Jokowi. Yang bisa negeri ini bikin makmur bukan juga Prabowo. Bukan. Hati-hati. Biasa dan banyak orang jadi musyrik gara-gara pilpres. Gimana contoh musyriknya? Kalau nggak Jokowi yang pegang nih negara, hancur nih negara. Nggak boleh ngomong begitu. Kebalikannya juga bagi orang yang fanatik Prabowo, dia mengatakan Prabowo mesti jadi presiden. Kalau nggak Prabowo jadi presiden, berantakan Indonesia. Nggak boleh. Maka fa'inallah. Sama tuh orang dengan berkata, kalau gue nggak pakai batu cincin ini, nggak laku dagangan gue. Wow, haram, musyrik. Sama. Kalau nggak dia mimpin, hancur negara, nggak bisa. Negara Indonesia makmur subur cuma satu gara-garanya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Takwa kepada Allah, Allah kasih jalan keluar. Dan kalau yang takwanya mayoritas, Allah bilang, walau ana al-qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau banyak beriman dan bertakwa, kami curahkan keberkahan yang datang dari langit dan dari bumi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf nih karena waktunya mepet, dipaksa juga. Kita mau minta doa dari guru kita. Ya, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Terima kasih Al Ustadz Babe Haikal Hasan atas tausiahnya. Untung saya bandel kan ya untuk mempersilahkan Al Ustadz untuk tampil, jadi kita jadi bersemangat sore ini. Kemudian mohon teman-teman panitia untuk dapat sementara menyingkirkan kursi dan meja agar kita dapat menyerahkan plakat kepada para kiai yang telah mengisi acara pada sore hari ini. Kepada Kiai Haji Abu Hanifah mohon berkenan untuk maju ke depan. Kepada Ustadz Babe Haikal kami persilahkan untuk maju ke depan untuk menerima plakat. Dan Bapak Ketua MUI untuk menyerahkan plakat yang disaksikan oleh Bapak Kiai Haji Maulana Kamal. Terima kasih Al Ustadz Babe Haikal. Kemudian Kiai Haji Zain kami mohon untuk menyerahkan kepada Kiai Haji Abu Hanifah plakat. Oh, baik, tahan sebentar kita foto bersama. Baik, terima kasih. Saya mohon dapat Maulana Kamal untuk membacakan doa penutup kepada Bapak Kiai. Kami persilahkan waktu dan tempat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana baina ma'siyatik
ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها ومولاها اللهم إنا نسألك إيمانا خالصا دائما يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبته علينا وردنا بما قسمته لنا يا أرحم الراحمين اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي قبورنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي لحمنا نورا وفي عظمنا نورا وفي مخنا نورا واجعلنا نورا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada Pak Kiai yang sudah terakhir untuk penutup. Sebelum penutup, mohon maaf, kami sampaikan bahwa tim dakwah Kiai Idrus Ramli di bawah itu menawarkan buku karya Pak Kiai Idrus Ramli, diantaranya adalah buku Akidah Ahlussunnah wal Jamaah Sifat 50. Terus kemudian ada buku Bid'ah Hasanah. Saya nggak tahu di sini nggak disebutkan ada promo, tapi mungkin ada promo juga di bawah dengan harga khusus. Jadi bagi yang berminat bisa mendapatkannya di bawah mungkin ya. Jadi dengan demikian telah berakhir seluruh rangkaian acara kita pada sore hari ini. Dan akhirul kalam kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.